Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa assalatu wassalamu sarmata ala nabi khairi man qad akhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'a fa ba'du. Hadratal muhtaramin masaikhil kurama habaiban al-afadil zu'ama anal a'izza wa bil muqaddimah pengurus takmir masjid as-sobar soropadan condong catur ingkang sangat kita hormati. Tak lupa remaja masjid, panitia Ramadan, bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah pengaosan dalam rangka batal puasa bersama. Nggih, leres nggih. Batal puasa bersama napa? Buka puasa. Nggih. Nek buka niku malah bukaun niku matune nangis. Jadi bahasa Arab bukaun nangis. Makanya wong tuwa riyin ingat mboten, ojo nangis nak biar posoe mboten. Padahal buka iku artinya nangis. Buka niki lho. Paham mboten niki? Bukaun, buka, ojo nangis nak. Yo padahal maksudnya ojo buka. Nek buka kan batal puasanya. Ngoten nggih? Ya ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Nah, Bapak, Ibu-ibu, saya di sini membawakan makalah Luqmanul Hakim. Jadi ada 3 nama, minimal ada 2 nama yang namanya itu orangnya biasa, bukan nabi, bukan malaikat, tapi namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Siapa namanya? Siji Luqman. Yang kedua sinten? Mardiyah. Maryam. Jadi Maryam itu diabadikan namanya dalam Al-Quran karena jiwa kesabarannya, yaitu punya anak tanpa bapak. Nah, Luqman Al-Hakim juga sama, gara-gara jiwa sabarnya mendidik anak. Suatu saat nopo ceritai, jenengan pernah dengar mboten? Luqman Al-Hakim ini, ayo. Lah iya anak karo bapak mosok punya keledai segitu, anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Luqman nesu mboten dikomentari tiyang mboten. Akhirnya ya udah nak, sekarang gantian kamu yang jalan, bapak yang naik. Ketemu orang beda lagi pendapatnya. Bapak malah disuruh naik, anak disuruh, bapak yang malah naik, anak malah turun. Bapak teko karo anak. Akhirnya napa? Numpak karo. Naik semuanya, anak dan bapaknya naik. Ketemu orang, bapak dan anak, enggak beri kehewanan, mosok keledai. Itulah intinya, Pak. Itulah kalau kita hidup ini ngurusi komentar orang lain, enggak akan bisa hidup tenang karena selalu mengikuti mengingat komentar orang lain. Nah, Luqman Al-Hakim ngendika ngeten, annau qala li ibni. Jadi Luqman Al-Hakim niku sebenarnya kebanyakan berwasiat kepada anaknya, tapi pada dasarnya itu ke seluruh manusia. Coba di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dzulmun adzim. Jadi wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Innas syirka la dzulmun adzim. Pun maghrib nih berarti. Kumpul tarhim ngeten. Kayak nang Masjid Sunan Ampel berarti. Oke, ya bunayya wahai anakku, innan nasa,
Sesungguhnya manusia salah satu aslasin dibagi menjadi tiga. Ayo napa niki maksudnya? Bukan kok manusianya yang dibagi, ada yang cakep kayak kula, ada yang setengah cakep. Mboten niku lho niki. Setiap per diri kita niki, per badan kita niki dibagi menjadi tiga. Sulusun lillah, sepertiga untuk Allah. Kira-kira napa sepertiga untuk Allah niku? Wa sulusun lidduti, sepertiga lagi untuk udud. Sepertiga lagi lidduti, untuk cacing-cacing tanah. Biasa ini kenapa? Kita ini kalau sudah dimakan cacing-cacing ini, biasanya kalau sudah meninggal, pun paham dereng dilanjut no padahal. Terus wasulusun linafsihi, sepertiga lagi untuk diri kita, untuk sepertiga lagi manfaat untuk kita sendiri. Apa ya sepertiga itu? Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk cacing-cacing tanah. Oke. Wa amma ma huwa Allah, adapun sepertiga yang untuk Allah, faruhu, ruhnya. Jenengan kalau memahami sekarang roh niku masih ada napa mboten? Kemarin waktu Isra Mi'raj pun kula gambarke mboten niku. Berarti Nabi Muhammad dengan Nabi Adam jaraknya pinten tahun? Pinten tahun? 7.000-an tahun. Itu aja masih bertemu dengan ruhnya Nabi Adam. Jadi ruh itu sampai sekarang masih hidup. Lah sepertiga yang untuk Allah itulah ruh. Ruh itu suci, tidak mengenal apa itu orangnya ahli maksiat. Ruh itu pada awalnya suci. Yang menyebabkan ruh ini kotor karena kecampuran nafsu. Jadi ruh itu ketika orang meninggal, ruh ini suci. Makanya sampai sekarang orang yang sudah meninggal itu ruhnya masih ada semua, termasuk para wali. Kalau jenengan ziarah ke wali, itu ruhnya tahu kehadiran jenengan, cuma jenengan kula niki mboten ngerti sambutan dari para aulia itu. Jadi ruh itu sampai sekarang masih hidup. Makanya faruhu, yang dibutuhkan Allah itu ruh-ruh kita yang diterima karena ruhnya itu suci. Lah perbuatan-perbuatan jelek yang nafsu itu kemana, Mas? Apakah nanti termasuk yang bisa menyeret ke neraka? Jadi sepertiga untuk Allah itu ternyata ruh. Faruhu wa amma ma huwa Allah, faruhu, sepertiga yang untuk Allah itu adalah ruhnya, fawa rojiun lillahi ta'ala, gitu. Otomatis ruh itu dikembalikan kepada Allah. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli ibadah. Itu ruhnya, jasadnya kemana? Nah, itulah nanti jasadnya yang untuk diri kita sendiri itu yang apa toh? Wa amma huwa nafsi, adapun yang dimaksud sepertiga untuk diri kita sendiri. Oke, ayo dicepatkan karena apa itu namanya? Tarkibnya sudah rampung. Wa amma huwa nafsi fa amaluhu, amalnya. Amal sesuatu yang untuk diri kita manfaat itu adalah amal ibadah. Jam pinten maghrib Pak? Kula malah lali. Tasih lami to? Nggih.
Jadi adapun sepertiga yang untuk diri kita sendiri, wa amma ma huwa li nafsi fa amalu, amal perbuatan ibadah kula lan panjenengan sami. Termasuk napa? Puasa, sholat. Jadi orang yang berpuasa ini ibaratnya ganjarannya itu tidak bisa disamakan dengan ganjaran ibadah yang lain. Semuanya sudah ada ganjarannya loh. Saking gedine Ramadan, puasa Ramadan, sampai-sampai ganjarannya yang tahu hanya Allah. Karena masih dirahasiakan. Kalau tidak seperti surga, neraka itu kan masih dirahasiakan. Kalau tidak dirahasiakan, nanti tidak asik. Saking gedine ganjaran puasa. Puasa sedanten gini nggih. Nggih, dadi amal ibadah termasuk sholat, termasuk puasa itu dikembalikan kepada orang yang mengerjakannya. Bahwa rojiun li nafsi, yaitu dikembalikan kepada dirinya sendiri, artinya manfaat kepada dirinya sendiri. Bin nafa'i wal idror, baik itu baik itu perbuatannya itu perbuatan berupa ibadah yang bin naf'ih, ada manfaatnya, wal idrori, dan ada bahayanya. Maksudnya napa? Baik itu amal berupa ibadah, amal berupa maksiat, ditanggung yang bersangkutan. Jadi amal ibadah selama ini dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau mau sholat, kalau mau puasa, berarti cita-citanya munggah. Jenengan cita-citanya munggah swarga apa nyemplung? Munggah apa nyemplung? Kalau munggah niku rekoso nggih Pak nggih. Lah ibu-ibu pantas ditanya, ibu-ibu munggah niku rekoso mboten? Jenengan salat teng mriki kali salat teng inggil rekoso teng pundi? Nggih soalé munggah. Nek cita-citanya munggah swarga ya ning dunya harus amal fa amaluhu. Amalnya juga baik, juga lebih banyak karena cita-citanya munggah. Itu wong tua biyen. Tapi kalau cita-citanya cuma nyemplung, berarti ning dunya enggak usah rekos. Wong nyemplung itu pundi nek nyemplung? Nggih kali plung ngoten to. Nggih ditonjol sedikit ampun langsung nyemplung. Bahkan enggak ada pernah jenengan, ayo nak latihan nyemplung pernah. Tapi ayo latihan naik ondo pernah. Pernah mboten jenengan latihan merangkak naik? Waktu alitirin, ya Allah, pernah mboten? Nggih. Tapi nek nyemplung pernah latihan nyemplung, plung. Jadi kalau pengen nyemplung nang neraka berarti silakan maca surat alkohol ayat 1 botol. Tuh. Mabuk lagi judin lagi itu surat alkohol ayat 1. Nanti nyemplung sendiri. Jadi makanya di sini ini memang tausiahnya dari Luqman Al-Hakim niku wasiatnya kepada anaknya dalam-dalam. Wa amma ma huwa li nafsi, adapun yang sepertiga untuk dirimu itu cuma amalu, amal ibadahmu. Nek apik yo manfaat kanggo awakmu, nek elek berarti yo berbahaya bagi dirimu. Makanya di dalam Al-Qur'an watawasau bil haqqi watawasau bis sabri niku saling bernasihat dalam hal kebenaran dan saling berwasiat dalam hal kesabaran. Benar dulu baru sabar. Jangan sabar dulu nggih. Nggih sabar. Kok mboten dahar, Pak? Sabar. Ibunya ditanya, "Pagi ini enggak dahar, Bu?" Sabar ya, Nak. Kira-kira bener mboten ayah dan ibunya waktunya makan diminta anaknya sabar. Siapa yang ganggu-ganggu titit-titit niku nggih? Garing mboten tenang. Sabar. Tadi bener dulu, bener dulu baru sabar, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr.
Pun yang selanjutnya wa amma ma walidudi, adapun sepertiga lagi yang berikutnya yang dibagikan, apalagi yang dikasihkan jatah untuk dud, apa itu? Fajismu, napa? Jismu, jisim, napa jisim niku? Jasad. Terus kira-kira jenengan sering pundi mencuci jasad dengan mencuci hati melalui siraman rohani? Kudu jujur loh jawab ini. Kira-kira sehari semalam mandinya berapa kali? Nah, terus siraman rohaninya berapa kali? Sebulan sekali, napa setahun sekali? Napa seminggu 2 kali ugi? Nggih. Dibedak-bedakin, padahal besok dipakai bancaan karo dud, karo cacing-cacing tanah. Jadi kita itu gini Bapak Ibu-ibu. Dulu saya dapat nasihat dari guru saya. Kita nih dalam rangka siraman rohani, kayak sepele nggih, siraman rohani. Jarang loh kita mendapatkan siraman jasmani. Siraman jasmani itu biasanya dibarengi oleh voucher, nggih. Ikutilah lomba Ahad Minggu pagi dengan hadiah kipas angin tanpa merek. Nggih, pernah. Banyak mboten sing datang. Karena ada apa itu namanya? Umbul-umbul, ada simbol, ada apa lagi? Ada iming-iming berupa hadiah. Itu kalau siraman jasmani. Tapi kalau siraman rohani itu angel nggih. Katanya siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu murid andal dari Ibnu Taimiyah. Siraman rohani itu sama halnya dengan penyakit hati. Kadang-kadang orang itu nggak sadar bahwa hatinya sedang dalam kondisi mempunyai penyakit hati. Sama karena orang itu nggak sadar bahwa dirinya punya penyakit hati, nyiram aja nggak koper dan nggak sempat karena merasa tidak punya penyakit hati. Tapi kalau penyakit jasad, penyakit badan nggih niki. Penyakit jasad, belang, napa nggih? Nggih. Udunen, pernah udun nggih? Melampaui digawe-gawe miring-miring. Penyakit jasad dengan siraman jasad kira-kira seimbang boten aksinya. Sama, penyakit jasad berawal dari siraman jasad. Napa? Penyakit jasad berawal dari penyakit hati. Padahal menurut Ibnu Qayyim justru penyakit jasad berawal dari penyakit hati aslinya. Tapi banyak orang, ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita olahraga biar badan kita sehat. Padahal menurut Ibnu Qayyim badan menjadi tidak sehat, rematik, asam urat itu justru gara-gara dari hati. Bukan dari hanya konsumsi makanan. Ngoten nggih? Jadi wa amma ma huwa lidudi, adapun sepertiga yang untuk cacing-cacing tanah, fajismu, yaitu badannya. Apa itu? Wa huwa ma'kulud dudi, yaitu artinya dimakan, dipakai tasakuran oleh cacing-cacing. Jadi makanya kalau bisa ini jangan terlalu dimanja. Lawang sehari aja mandinya berapa kali tadi itu? 2 kali. Itu malah yang kesedikitan ada yang sampai 3 kali mandinya itu. Padahal besok pada akhirnya untuk cacing-cacing tanah yang perlu kita sirami, yang perlu kita airi, yang perlu kita rawat itu adalah rohani. Makanya perlunya siraman rohani.
Pun ada pertanyaan, monggo bertanya. Monggo silakan yang lain bertanya. Biasanya enten pertanyaan, monggo. Sudah tidak semakin tidak kondusif karena sudah mendekati maghrib. Monggo ibu-ibu pilih enten sing tanya, monggo. Betul enten. Jadi ngoten nggih, kesimpulannya kita diperbolehkan untuk ingat tentang kenikmatan kehidupan dunia. Kita diperbolehkan untuk semangat dalam mencari keuntungan dunia, tapi tetap jangan lupa untuk bekal akhirat lewat amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita yang kita anggap rekoso di dunia, capek atau masako, kecapean, kesayang di dunia ini pada hakikatnya adalah manfaat untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, yang dibutuhkan besok itu Allah hanya membutuhkan ruh. Ruh itu karena sifatnya suci. Tidak mengenal ruh itu apakah orangnya nggak pernah sholat, apakah nggak pernah puasa. Tapi awalnya ruh itu suci. Yang membuat orang itu kotor berangkat dari nafsu. Nafsu itu berangkat dari hawa. Wan nafsu anil hawa. Nafsu itu datangnya dari hawa. Ngoten urutan-urutannya niku. Dan kami kira cukup. Sebelumnya ada pertanyaan mboten? Barangkali ada pertanyaan. Kami kira cukup karena sudah menjelang maghrib dan mohon maaf sekali saya tidak bisa maghriban di sini karena ngirit wakdal. Posisi kultum isya ini ku teng Jalan Wonosari, Masjid Al Iqbal, Tepang. Jadi intinya kula kan mboten langsung maghriban toh, takjil sebentar toh teng mriki. Lah kula ngirit wakdal, langsung perjalanan pulang. Karena harus pulang dulu ngoten nggih. Iya, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Iya, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wallahul musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.